Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo tuos. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala tamizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Semuanya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena terjadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan yang memperolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dolim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebanyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang membenci sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah pada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahi.
Kita lanjutkan kajian kita surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yashkhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairum minhum. Dalam ayat ini Allah ingin menunjukkan bagaimana sih sesungguhnya akhlak Islam itu, terutama kaitannya dengan sesama. Karena persoalan yang berhubungan dengan muamalah ma'annas atau hubungan sesama manusia itu di dalam Islam itu diatur. Dan kalau muamalah ma'annas ini karena menungso iki sifate iku kon ngampuni rada angel, maka rada ruwet sebenarnya. Maka diatur. Pertama, dalam ayat ini Allah mencegah atau melarang anisukhriyati bin nasi, menghina, ya. Menghina itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kita itu belum tentu lebih baik. Kalau di sini kan belum tentu yang menghina itu lebih baik daripada yang dihina. Karena kualitas manusia itu bukan ditentukan oleh zahirnya, tapi ditentukan oleh batinnya. Dalam hadis qudsi Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah itu tidak melihat kalian dengan pertimbangan ganteng atau bentuk kalian itu surah, iki mancung, iki tinggi, bukan itu. Wa amwalikum, dan tidak pertimbangan harta benda. Seperti manusia ini kan, kalau melihat orang itu pertama dilihat performanya dulu, cantik, ganteng, kemudian hartanya seperti apa, wah tajir, keren, duitnya nyumber terus, kan gitu kan. Kalau Allah tidak melihat itu, walakin yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dilihat oleh Allah itu kulub kalian, hati kalian, wa a'malikum, dan amal kalian. Jadi kulub di sini bukan qit'atul lahmin, itu bukan itu. Hati dalam artian seonggok daging, itu bukan itu. Kalau itu mungkin padha ae antarane atine wong siji karo sijine iku meh padha qit'atul lahmin. Tapi yang dilihat sebenarnya adalah kualitasnya. Karena di dalam kajian-kajian keislaman yang namanya qulub atau qalb, hati, itu tidak menunjuk pada segumpal daging yang ada di dada sebelah kiri, bukan itu. Tapi yang dimaksud adalah sesuatu yang dia itu senantiasa bergejolak, bolak-balik itu loh. Kadang ini ngakon HP, tiba-tiba dibalik baik, ternyata licik, ono eleke ini. Nah, sing mulak-malik ini apa? Nah, maka oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali disebutkan itu sebenarnya adalah latifah ruhaniyah, robbaniyah. Dan itu adalah hakikat kita, ya. Itu dalam puasa kemarin sudah kita kaji dalam kimia usahadah itu. Dan ini bukan berupa wujud yang sifatnya memiliki dimensi, memiliki mikdar atau ukuran, bukan itu. Tapi dia itu merupakan jauharun azizun. Nah,
Kalau dalam bahasa kimia itu gitu. Jadi esensi yang memang luar biasa mulia dia. Karena apa? Karena kulub kita, hati kita itu asalnya itu min hadratil ilahiyah. Jadi bukan bain-bain. Maka kita itu dengan Ka'bah menungso itu jauh mulia menungso nih daripada Ka'bah. Ya. Menungso itu mulianya bukan main. Karena dari aspek itu sebenarnya dia itu memiliki derajat yang setara dengan malaikat ya atau malaikat menungso. Maka menungso itu ora kena dinyek-nyek ora oleh. Maka di dalam Islam orang dilarang menghina. Ya kan? Nah, sekarang ini kan usum karena sekarang ini yang merebak itu penyakit kejiwaan sebenarnya ya, yang disebut narcissistic personality disorder NPD. Gara-gara wong pengen narsis kabeh sithik-sithik flexing pamer ya, duwe apa pamerno. Ini bahaya itu. Bahaya karena kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, ciri NPD itu antara lain di samping narsis juga kemudian menghina kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Maka itu bahaya. Padahal Allah itu melihat manusia itu bukan dari aspek penampilan, bukan dari aspek kekayaan, tapi yang dilihat adalah hati dan amal. Ini. Maka jangan sampai kemudian kita itu menghina orang lain. Ini persoalannya bisa rodok ruwet nanti nang akhirat, ya kan? Suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bertanya pada sahabatnya, "Apa kowe ngerti sapa wong sing bangkrut itu?" Ya kan? Sahabat ini kan para pedagang ya ngerti. Wong sing bangkrut Rasulullah saged. Apa itu? Wong sing bangkrut itu la malah wala mata Allah. Wong sing ra duwe harta benda dan tidak punya properti, kekayaannya entek kabeh. Dunyane juga entek. Tapi Nabi kemudian bukan itu yang saya maksud. Tapi bangkrut yang sesungguhnya adalah orang yang nanti di hari kiamat itu mereka membawa amal yang sangat banyak. Sholatnya banyak, ya, sedekahnya banyak, puasanya banyak, pokoknya amalnya. Tapi ketika dia dihisab, ya, nanti kan ada hisab mizan itu. Ternyata setelah dihisab itu awalnya itu amal baiknya bagus, berat. Jadi dari aspek timbangan sebenarnya dia itu termasuk min ahlil jannah. Tapi kemudian ada orang begitu dia sudah mau diputuskan, kemudian ada orang yang menuntut, ya Allah, kula niku nate disengen-sengeni wasyata mahada, sengeni tiang niki kula mboten trimo. Wasyafaka mahada, ono sing kemudian nuntut balas, kula nang donya niki nate darah saya dialirkan karena dia membunuh. Wa akala malah hada, kan itu kan ono sing kemudian nuntut, piyambak ini kita jujur, hartaku dimakan piyambak Gusti, kula mboten trimo. Jadi banyak ternyata
tanggungan hakul adami ini belum selesai. Nek hakullah beres. Maka nanti kemudian apa keputusan Allah? Karena dia di sana, nek misalnya utang piutang urung iso nyarutang, padahal dia harus mengembalikan. Lah ra ono ATM nang kono ra ono. Duit juga ra laku. Maka akhirnya caranya tidak lain adalah amal baiknya orang tersebut diambil oleh Allah, kemudian diberikan kepada orang yang dizalimi. Sampai kemudian habis, ternyata wong sing dizalimi ijake. Maka hati-hati. Oleh suka wong sing dadi pimpinan partai umpama saja, hati-hati. Dok kene mungkin iso diapusi, kwitansi iso tuku, laporan iso didengkul, tapi nang akhirat nanti, kalau kemudian itu memakan tidak haknya, konsekuensinya berat. Ya, nek wong siji, nek misal wong sak desa, ya nek wong sak kecamatan, ya nek sak kecamatan, sak kabupaten. Ngamali piro kok wani dolimi wong sak kecamatan itu ngamali piro, pahalane gaji seberapa, posone kaya apa, salate kaya apa. Nah nanti kalau kemudian orang menuntut di sana, kan enak sing didolimi mau, karena nanti sing didolimi itu ya dikasih ganjaran ini, ganjaran entek, karena wis entek, maka kemudian dosane wong sing didolimi diambil oleh Allah, templok ini. Akhirnya apa? Yang dia semestinya dia masuk ke surga, tapi akhirnya dia dilempar ke neraka gara-gara bangkrut, ya defisit ngamali. Maka hati-hati dengan hakul adam. Kalah nang kene ra apa-apa, tapi nang akhirat aja sampai. Ndok kene ana Gusti Allah, ana kancane. Ijo ana carane ngene iso. Tapi nang akhirat piye? Ini. Kita nang kene ya iso mungkin ngenyek wong, tapi nang kono nek wong ora trimo piye. Karena hakul adami ini penting sekali, sampai-sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika beliau haji wada, jadi Nabi itu hajinya sekali, ya padahal kalau mau mesti sebulan balik ya sekali dok. Ya haji terakhir itu haji wada. Nah, ketika di haji wada itu pesen tentang apa? Tentang kemuliaan fa'inna dima'ukum wa amwalukum wa a'radukum haramun alaikum. Jadi pesan tentang apa? Tentang bahwa kita itu harus menghormati darah orang lain, darah manusia gitu, dima'ukum fa'inna dima'ukum. Harta benda ini juga hati-hati kita. A'rad tentang harkat martabat ini penting sekali. Itu jangan kemudian digawe dolanan. Kemudian apalagi buli-bulian dan lain sebagainya. Jangan. Jadi as-sukhriyah bin nas itu hukumnya tidak diperkenakan di dalam Islam, haram. Ya. Karena jangan-jangan ya orang yang kita hina ya itu ternyata ketika dia ndonga itu ternyata Gusti Allah mengabulkan itu pirang-pirang wong sing ngono iku. Lah kita belum tentu. Oleh karena itu sekali lagi ini sebenarnya ada munasabahnya dengan ayat sebelumnya, karena kita itu sejatinya adalah saudara, maka jangan saling menghina.
Dan kemudian ada larangan yang berikutnya, wala talmizu anfusakum. Ya. Jadi jangan sampai kita itu kemudian wala yu'ayyibu ba'dukum ba'dha, jangan mencela satu sama lain, ojo. Baik itu biqaulin au fi'lin au isyaratin. Ya, jadi mencela apa istilahnya? Menjelek-jelekkan, baik itu dengan ucapan atau apa? Perbuatan atau isyarat. Ya. Karena itu bisa menyakiti teman kita sendiri, yaitu sesama orang Islam. Nah, kan sudah banyak hadis tentang bagaimana hubungan seharusnya antara mukmin satu dengan mukmin lain, ya kan? Ada yang kal jasadil wahid. Kalau dalam hadis ini akhraja Ahmad wa Muslim an-Nu'man bin Bishr dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh al-mu'minu karajulin wahidin. Wong mukmin itu bagikan satu laki-laki, seorang laki-laki. La idastaka apa roksuhu istaka apa kullu. Kalau kemudian misalnya kepalanya pusing, ya, maka semuanya itu ya nanti awake dhewe greges ra karuan. Wa idastaka ainuhu istaka apa? Wa idastaka ainahu istaka kullahu. Dan ketika dia mengeluh tentang privatnya, wah, tak enak mata saya, ya iku kabeh kok akhirnya ya mangan juga rak enak, dolan-dolan juga rak kepenak, dan lain sebagainya. Jadi itu karena kita ini satu kesatuan, maka tidak boleh saling mencari apa aibnya, ya kan? Nah, kalau ono sing ngerti aibnya ditutupi, jangan kemudian ini ada hot news ini menarik, nah, dia itu bla 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 bla. Ojo, jangan. Jadi jangan menjadi lambe turah, ya. Lambe turah. Yang ketiga adalah wala tanabazu bil alqab. Ya. Jadi kita itu dilarang orang, karena kita itu sesama, seiman, seagama, saudara. Maka kita itu jangan sampai melakopi seseorang dengan atau memberikan nama dengan kepada seseorang bisuin dengan lakop yang jelek, pendek misalnya, meskipun pendek tenanan, ya. Tapi kalau dia misalnya saja dipanggil pendek, itu rasa seneng, ya ojo, meskipun ikut temenanan, ya, kurus saja, atau apalah, atau gembrot, karena apa sih itu loh, sing gembrot itu loh, ojo gembrot ngono. Iku dagingnya akeh, didol kilonan larang regane, ya kan? Jadi jangan sampai seperti itu. Atau misalnya kalau di sini ka'an yakul al muslimu li akhihi al muslim ya fasiku. Musira genah lho. Fasik itu kan artinya apa? Suka melakukan dosa, ragenah dasar, ragenah, atau munafik, ojo, ya, meskipun atas nama politik atau apa, ojo, jogo tenanan. Kadang-kadang orang pun kadung seneng kubul jah wariasa,
seneng pangkat, seneng pangkat, kemudian seneng kedudukan, hubud dunia itu bisa lali. Delalah kepleset. Dasar dene iku. Padahal ya ora oleh ngono iku. Ya. Karena berperilaku fasik itu kabeh kan berbuka fasik, elek kabeh tadi kan. Itu adalah dosa, ya. Jadi dosa ndak boleh bisalismul fusuku ba'dal iman. Nah kalau sudah kadung piye? Ya harus tobat. Ya taubat. Taubat itu apa sih? Tabayatubu taubatan, artinya adalah kembali, arruju, kembali. Ya kembali, ya wene kembali mesti kan harus piye carane kembali. Ya harus bergerak menuju pada titik asal, jangan di tempat. Maka ulang tobat itu di samping harus syaratnya kan harus nadamah, harus ada penyesalan, ya kan? Menyesalnya karena dia telah melakukan kesalahan, bukan menyesal kok ini mau rata upah lebih dasar lagi yo. Itu bukan menyesal itu. Jadi menyesal kenapa sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Yang kedua adalah ikhla. Ikhla itu artinya mencabut diri atau meninggalkan perbuatan maksiat itu. Dan atau maksiat sesama. Jadi tidak boleh kemudian ikhla ya melakukan tobat kok. Misalnya saja dia tobat kok zino, kemudian pindah ring minum khamr, itu belum tobat. Itu kan hanya muter. Misalnya ana wong pengen aku balik ring BPI, kemudian hanya bergeser dari sini ke situ, itu mulai apa belum? Belum. Saya harus menuju ke sana. Ya. Jadi kalau hanya sekedar bergeser dari istilahnya maksiat pindah ke maksiat yang lain, itu disebut tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat, belum tobat. Karena tobat itu maknanya adalah arruju, balik ring disi. Loh, kita ini luar biasa, kita ini manusia, itu makhluk yang luar biasa, dipuji-puji Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Loh, kita itu manusia itu kimahnya, harkatnya itu ahsan, luar biasa. Ya, soal bentuk mungkin jono sing bentuk sing luwih apik, tapi dari aspek kimah, harkatnya ini loh. Oh, itu luar biasa. Otaknya aja ada 100 miliar neuron mungkin ini. Itu complicated loh. Satu neuron itu punya inti neuron atau pusat neuron yang kekuatannya itu sama dengan kecanggihan satu komputer mutakhir. Jadi manusia itu luar biasa satu. Itu baru otak itu. Belum lagi misal saja bagaimana jantung kita, bagaimana sistem metabolisme tubuh kita. Ini tidak complicated maka ahsani taqwim. Jadi ibarat kerangka canggih bener, canggih betul. Ya, jadi kalau kemudian ciptaan Allah ini tidak dimanfaatkan, otak-otak ini ya yang punya serabut neuron ini kemudian tidak dimanfaatkan secara maksimal, berarti mensyukuri. Padahal nanti kalau tidak digunakan itu neuron ini bukan berarti kemudian segelan, enggak. Ya kayak alat kamu itu, kalau kamu misalnya beli HP, sekarang beli HP kemudian lemari besi kamu kunci, 5 tahun kemudian kira-kira
HP ini masih original atau iso ora pelaku. Nah jalan kan, doesn't work. Wes rusak. Neuron kita juga begitu. Maka otak kita itu harus digunakan untuk berpikir, ya, how to talk, how to solve the problem, bagaimana cara menyelesaikan masalah itu harus digunakan. Ojo kemudian males mikir. Oh, itu ramalai cerdas, orang marahin original itu enggak. Maka di sini ini kan banyak tantangan, ya. Belajar ini, belajar itu, supaya cerdas. Otak ini nanti jalan. Gitu. Jadi tidak hanya karena gizinya saja, gizi itu ya memang itu antara lain. Tapi sebenarnya sekali lagi ketika kita gunakan neuron kita, maka sambungannya itu kan neuron itu kan nanti kan ada gini kan, tidak ketemu ini dan nanti ada neurotransmitter atau yang menghubungkan itu. Dan ini antara hubungan ini dengan ini, kalau kemudian tidak biasa ketemu atau malah bisa konslet, itu ya tidak jalan. Gitu. Maka podo-podo menungso akali beda-beda. Ya kan? Ono sing hanya sampai pada akal malaka. Ya. Ono sing sampai pada akal aktif. Bahkan ada yang sampai pada akal faal. Itu kalau teorinya Al-Farabi. Kan beda-beda kan kayak kan Ibnu Sina ada, Al-Farabi juga ada. Itu ini sebenarnya persoalan tadi. Nah, ketika kita aktifkan, ini nanti nyambungnya gampang. Tek. Maka kenapa biasanya orang IPA itu kalau belajar tentang hitung-hitungan cepat, tapi orang sosial itu rada angel. Nah, sebaliknya orang sosial, orang IPA kalau suruh ngomong nerang ngalor ngidul ora iso. Ini tutup poin. Karena ini berkaitan dengan ini tadi, neuronnya ini mana yang sering dihidupkan. Nah, kalau yang ngapalin Quran itu malakahnya, ya, jadi sel-sel malakahnya ini harus disambung. Itu maka kalau dia males kelalar, males nyemak, ya sekolah wale, moco wal asri jadi apa itu? Mati ini ya. Yang falam ajrun ghairu mamnun illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri itu. Karena tadi wolak-walik ini malakahnya kurang. Maka guru-guru kita itu luar biasa, meskipun mereka tidak tahu belajar neuron, tapi kemudian naik kemampuan begini ini kamu. Tapi kalau kemudian yang analisis, misalnya usul fikih dan lain sebagainya itu ya kemudian dikembangkan. Jadi kamu pelajari ini. Itu. Jadi seperti itu, Islam itu tidak boleh kemudian kita itu melakopi orang lain dengan lakop-lakop yang jelek. Tapi kalau jelek tapi dia bangga ya ora apa-apa. Misalnya kan ono Yati Pesek, itu kan ada Yati Pesek itu kan ono. Tapi dengan itu nama keren, Haji Bolot. Kan ini kan ngelek. Tapi dia malah kaya gara-gara bolotnya itu. Lah itu bukan, itu kan memang beda. Ya ora apa-apa ning ngono. Tapi kalau kemudian itu menghina, ya, kalau itu kan malah ini kan kita tampilkan Yati Pesek, itu kan seneng ini. Malah kalau disebut Yati, itu malah ini kurang PCE. Kan ngono kan? Jadi itu tidak apa-apa. Jadi itu tidak boleh berat. Jadi ini kontekstual istilahnya. Inilah haji yang bisa mendengar dan orang malah menarik. Inilah Haji Bolot ya. Itu karena itu branding itu dhewe meneh, itu bukan alkohol yang dilarang di sini. Ya.
Kemudian yang keempat adalah an-nahyu an su'idzon wa tahrimihi. Jadi suudzon itu tidak boleh. Suudzon. Jadi kita itu kepada sesama Islam itu tidak boleh suudzon. Berarti harus husnudzon. Tidak harus, hati-hati ya. Karena tidak mesti kan, kalau tidak suudzon itu mesti husnudzon. Hati-hati juga bisa kan. Jangan dibalik, berarti harus husnudzon. Kepada orang husnudzon. Kalau masuk kemudian monggo, orang ngono. Takut-takutnya sudah motor kita husnudzon. Wah, ini ternyata maling. Yojo. Harus waspada, tidak boleh suudzon, tapi waspada harus. Gitu. Ya. Ojo. Oh, berarti harus husnudzon. Mau murung-murung itu tak kira. Ojo tak kira. Ya ditakoni kan. Wonten napa, Mas? Kan dene berarti nek takoni kok mesti dene lunga. Aja kemudian terlalu husnudzon, karena dilarang suudzon loh. Enggak boleh. Kalau pencuri dan dia memang sudah orang-orang yang sudah mujhir, artinya dia sudah mujhir itu ngedeng, memperlihatkan kefasikannya, bahkan dia sudah terkenal itu. Tidak bisa kita kemudian tidak suudzon, itu tidak bisa, tidak boleh, itu haram, tidak. Jadi misalnya ono wong sing wis terkenal peminum arak, ya, kemudian dia beli, kemudian wah, itu mungkin arak dibuang kok, ora iso, ora apa-apa. Kalau dia mujir, dia sendiri tidak menutupi kejelekannya, bahkan dia secara terang-terangan bangga dengan itu, ya kita harus kok mesti kita harus suudzon apa-apa. Tapi ini wong apik-apik ya, maka di sini innaba dzonni tidak sekabehane ya, tapi sebagian dzon itu ismun, dosa, ora kabeh, ya kan? Lafale memang begitu, ya. Jadi tidak boleh suudzon. Lah, ini ada hadis yang tadi sebenarnya. Waqat waradat ahaditsun katsirah fi tahrimi suudzon bil mukminin. Ya, banyak hadis yang menjelaskan keharaman suudzon terhadap orang mukmin. Antara lain adalah hadis dari Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bah. Saya pernah menyaksikan Kanjeng Nabi itu sedang tawaf di Ka'bah, dan beliau itu mengatakan wa yaqulu, ya, dia itu mengatakan alangkah wanginya, alangkah mulianya engkau wahai Ka'bah, alangkah agungnya dan alangkah mulianya kehormatanmu wahai Ka'bah. Demi walladzi nafsi Muhammadin biyadi, demi zat yang Muhammad ada di dalam kekuasaannya, hurmatul mukmini a'dhamu indallahi, hurmatan minka. Jadi sungguhnya kehormatan seorang atau kemuliaan seorang mukmin itu ya lebih mulia di sisi Allah tinimbangane engkau wahai Ka'bah. Ya. Nah, yang dimuliakan apa? Maluhu, ya.
hartanya, wadamuhu darahnya, ya. Oleh karena itu wa ayyadun nabi illa khairon. Oleh karena itu hendaklah kalau kalian memiliki prasangka kepada orang mukmin harus memiliki prasangka yang baik. Nah, al-mu'minu ayyadunna bil mu'minina illa khairan. Ya. Jadi Nabi mencegah, melarang kita itu kepada mukmin yang mukmin, ya. Mukmin ini dengan suudzon itu tidak boleh, kecuali kalau dia memang sudah terkenal LE. Jangan kemudian salah tempat. Kemudian tahrimu wala tajassasu, ya. Jangan kalian itu suka mencari apa? Auratul muslimin, apa? Kelemahan-kelemahan. LE wong mukmin, ojo. Ya. Apa yang sudah ditutup oleh Allah kan as-sattar. Ya, Allah itu as-sattar. Ya. Allah itu maha menutupi loh. Coba kalau dengan kira ditutupi, kemudian dengan roh hatiku, aku roh hatimu ora iso lungguh ini ra iso. Do mlayu dhewe-dhewe. Ya, bojo karo istri. Walah, ngapain kumpul ngelek ngono ya? Lah kita itu iso kumpul ngene sebab ditutup oleh Allah. Kan ketoke gayane tok kan itu ya. Ini jeruk ini urung karuan loh. Lah iki nek wis ditutup oleh Allah, aja dibuka. Ya. Wong Gusti Allah wis nutup satarul uyub. Allah itu apa? Menutup aib-aib wong mukmin ini aja dibuka. Maka jangan sampai kita berupaya apa ya kepo, terlalu kepo. Dan itu dilarang, ya. Kemudian berikutnya tahrimul ghibah, ya. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Ghibah ini ono sing ya ini ghibah ini saya nggak tahu itu. Kalau saya dapat laporan pengajian itu kok ibu-ibu itu. Mungkin ibu-ibu sing urung ngaji. Karena memang perempuan itu dalam satu penelitian itu memiliki setiap harinya itu 2 kali, ya. Apa istilahnya? Kalau dijumlah itu berapa kata? 24.000 atau berapa itu wanita. Kalau laki-laki paling-paling 10, orang sing 8 barang kok, 8.000. Jadi memang lipat, ndak retim. Itu memang ngono, Gusti Allah nyertakno mbok iku supaya apa? Supaya nderesi Quran iku luwih lebih berlipat dibanding dengan laki-laki. Mungkin ngono. Supaya tasbihnya itu karena ibu-ibu itu kan al-jannatu tahta aqdamil ummat. Maka supaya dene iki kalimah thayyibahnya itu luwih akeh tinimbangane laki-laki. Kan ngono maksud Gusti Allah. Aja kemudian olah iki Gus cetakne Gusti Allah ngono kok. Salah Gusti Allah cetakno luwih akeh kata-kata sing keluar. Iku ana penelitian sing tentang berapa kata yang dikeluarkan oleh wanita setiap harinya itu berapa, laki-laki dihitung rata-rata berapa. Itu laki-laki itu tidak ada separuhnya. Maka kalau kemudian ya gitu itu. Lah itu sing akeh iki digunakno sing apik. Karena ya mbok wis delala iku seriwis ngono kan, iso 1 itu 10 gitu. Wis mbok sing diomongno maka supaya apa mazaya atau keistimewaan itu betul-betul jadi keistimewaan di maca tasbih. Wah.
berarti kan cepet ki maca terus kok ngono ben anu ora kemudian gigibah nek kamar wong loro tang oh ngono to terus piye tapi aja kondo-kondo ya kan wah iku padha ae sing siji ngegongi sing siji ngeki umpan tang lagi krungu iki aku semuanya iya tang makanya ya nek sak kamar wong loro iku aja kemudian do jero ngomong iya wong telu paling tidak kan dosane pikul wong telu ya aja ya karena gibah ini berat ya kan jadi dan orang manfaatnya satu ya. Gibah itu kan sebenarnya karena dia itu ingin menjatuhkan orang lain lah itu termasuk penyakit satu ya. Walayak tabak hukum bakdo. Dan ini disimbolkan oleh Al-Quran saking bahayanya atau saking gibah itu diilustrasikan seperti orang memakan dagingnya atau bangkainya teman kamu sendiri. Apa kowe tegel? Ya di samping jijik juga wong kanca kok sampai bangkinya dadi anu ana sampai ngono iku apa ya oleh karena itu karena kita itu mukmin maka ini ada keharaman ya maka kemudian Allah menjelaskan memberikan garis bawah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bukan saling mencela, bukan ya. Jadi kita diciptakan oleh Allah itu sebenarnya satu sama lain saling ta'aruf, saling mengenal. Bukan saling menghina, saling yang tinggi menindas, bukan ta'aruf, lebih mengenal. Tidak boleh kemudian satu sama lain itu mengatakan bahwa saya lebih mulia daripada kamu. Itu jahiliyah itu. Sifat jahiliyah itu seperti itu. Ya. Nabi ini juga tadi ya ayyuhan nas ala inna rabbakum wahidun wa inna aba'akum wahidun ala la fadla li arabiyyin wala alal ajami wala li ajamiyyin alal arabi wala li aswada alal ahmari wala li ahmari alal aswada illa bittaqwa ala hal balagtu qalu na'am. Jadi ini dalam hadis sampaikan di dalam haji wada ya. Wahai para manusia, sesungguhnya Tuhan kamu itu satu, yaitu Allah. Dan bapakmu itu ya satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu, la fadla li arabiyyin ala ajamiyin. Tidak ada kemuliaan kemudian orang Arab lebih mulia daripada orang Ajam. Jadi kita nggak usah minder. Kita kadang-kadang kok minder. Sebaliknya orang kemudian yang Ajam itu lebih mulia daripada Arab. Karena Arab kan ono Abu Jahal, ono Abu Lahab. Kita kan paling-paling kan ora ono jenenge Abu Jahal nang kene ora ono. Ya kan? Ono Abu Hafsin ono. Tapi kan ora ono Abu Jahal ora ono nang kene. Nah sing ono nang Arab kono. Abu Jahal iku nang Arab. Maka jangan kemudian wah aku ini orang kaya kowe, orang ngono. Begitu juga tidak kemudian orang yang hitam ya
itu lebih mulia daripada yang merah, dan yang merah lebih mulia daripada yang hitam. Tidak seperti itu. Yang menentukan itu illa bittaqwa, kejaba kelawan takwa. Jadi itu pesan Nabi. Masih berapa menit ini? Masih 15 menit. Ini kurang 5 menit kandani. Jadi kita itu kalau kemudian ada orang yang ceramah kemudian bahwa ada kelompok tertentu yang kemudian dia itu bodoh tapi lebih mulia daripada bla 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 bla, wes ora. Ambok dia mengatakan itu cucunya siapa terserah, tapi kita itu jangan termakan oleh isu-isu itu, karena sudah Allah nyatakan secara sore bahwa kemuliaan inna akramakum indallahi atqakum. Ya kan? Yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa. Maka dulu itu saya itu ketika masih kecil, Jumat itu dulu itu ada orang itu 9:30 itu Jumat terus mangkat. Nah, bapak saya itu kiai, main ngarep masjid, gitu kan? Itu undangan, kandani orang itu luwih mulya tinimbang kiai ini. Padahal ini kiai ini, karena kiainya itu kalau dia Jumatan itu kan goro-goro karena makmum wis teko, nek ora munggah engko isin. Tapi nek dene ikhlas, jamaah. Lagi kadang-kadang sikap ngono iku, kadang-kadang aku dikandani. Nek ana kiai misal aja dek rada awal, wong dene memang dene arep ceramah, dia sregep, wong dene memang ditunggu oleh sapa? Mustamehnya. Pantes, tapi nek iki teko awal ditunggu sapa itu kalau bukan karena keimanan dan keyakinan dia, tentu tidak akan datang lebih awal. Mbah arti nek do Mas saking di sentak-sentak bojone arti. Tapi tak delok ora. Karena itu rutin ngono kok, kecuali kalau suatu saat itu mungkin sangkulungan ya kan. Tapi nek terus ngono berarti ora. Gitu. Ya, jadi semacam itu. Jadi ketakwaan inilah yang menjadi barometer innallaha alimun khabir. Allah itu maha mengetahui lagi maha khabir. Apa? Khabir mengetahui. Kalau alim mengetahui, khabir itu apa? Jadi mengetahui secara detail. Jadi memantau langsung itu loh khabir. Jadi kalau mengetahui kan misalnya saja konong banjir, you know. Iku aku dok ini syarti lewat, tapi tidak khabir. Tapi kalau khabir itu mengetahui langsung sedetail-detailnya itu ngerti. Sing banjir ku kene sekian meter, kono 2 meter, kene ngono. Khabir itu seperti itu. Sudah alim masih khabir, itu Allah. Maka ketakwaan ini kurangnya kan sebenarnya kan tidak dilihat dari dohir, tapi at-taqwa hauna, kan ya, kualitas hati sebenarnya. Maka layang dulu Allah itu walakin yang dulu ila qulubikum wa a'malikum tadi. Itu kan amalnya seperti apa, hati ini seperti apa, ini yang menjadi ukuran ya. Itulah ayat keberapa tadi? 11 sampai 13. Berikutnya. Bismillah.
شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون Sadaqallahul Azim. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah pada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk Islam karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat pada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Katakanlah pada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Mereka merasa berjasa padamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar. Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi ini berkaitan dengan iman dan Islam. Itu dalam konteks ini itu ternyata dibedakan. Ya, hal ini dibuktikan ketika orang Badui, orang pedalaman, ya, mereka menyatakan saya telah beriman. Maka kemudian Allah memperjelas, kowe urung lam tu'minu, tapi seharusnya kamu aslamna, kowe wis Islam. Ya. Karena apa? Karena iman walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum masuk ke dalam hatimu. Jadi kalau Islam itu kan patuh, tunduk itu. Tapi kalau iman itu berkaitan dengan kepercayaan. Ya. Nah, di sini sudah dijelaskan siapa itu innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya iman kepada Allah itu ya nanti kitabnya, iman kepada qadha qadarnya yang rukun iman itu nanti, dan iman kepada Rasulnya. Kemudian sedikit pun tidak ada keraguan. Ini di hati loh. Sehingga dia itu ekspresinya atau dalam aktualisasinya atau ranah aksiologisnya itu dia mampu berjihad dengan harta bendanya dan
jiwanya, harta benda dan jiwanya. Nah itulah orang iman yang sesungguhnya. Maka kalau belum berani berjihad, bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah dengan harta dan jiwanya, ya ojo ngaku-ngaku dhisik. Walakin kulu aslamna aja, saya sudah Islam. Ini. Lah tapi ngono iku wis apik ya sape. Karena di sini kan wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Jadi kalau kamu taat pada Allah, taat ini berarti Islam. Ya. Patuh, taat itu. Meskipun atine jurung. Iki la yalitkum min a'malikum syai'a. Allah tidak akan kemudian mengurangi pahala, enggak, tapi kualitasnya beda. Ya. Oleh karena itu, ya kan, kamu nggak usah pamer ya, pamer agamamu ini, Gusti Allah ngerti. Bahkan ada orang yang mengatakan, wah Muhammad itu berjasa, hutang jasa kepada saya karena saya membela Islam. Ora, ya. Qul la tamunnu alayya islam islamakum. Islammu itu tidak membuat Nabi itu utang jasa itu ndak. Orang kaya pilpres ngono, nek pilpres kan sebab kita nyoblos kemudian dadi ora ngono kok. Tapi sebenarnya kamu masuk Islam itu ya atas nama apa? Karena Allah telah memberikan hidayah kepada kalian. Ya, bukan karena kemudian enggak. Jadi tidak boleh ya kita kemudian kalau dalam ini nanti ini baru satu ayat, nanti Islam iman itu bisa dibedakan, kadang-kadang bisa taroduf, Islam ya iman, iman ya Islam. Bisa takamul ya, takamul itu Islam menyempurnakan iman, iman menyempurnakan Islam. Jadi ada 3 relasi antara iman dan Islam. Ya, taholuf. Kalau ini taholuf, iman itu beda karo Islam. Itu. Kalau taroduf itu iman ya Islam, Islam ya iman. Iku ono hadise masing-masing ono. Maka tapi ada yang kemudian takamul, saling melengkapi. Itu sudah dibahas. Apa itu Islam, apa itu iman, itu kan. Jadi itu. Shadaqallahul azim. Takon ngeleng napa lah, sing ngeleng napa.